Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang perbedaan gelombang primer, sekunder, dan gelombang permukaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Hamzun Juliadi dengan NIM 2019 D1B042 dan teman saya atas nama Rigna dengan NIM 2020 D1B122. Gelombang primer adalah gelombang longitudinal yang merambat dengan kecepatan 7-14 km per sekon. Sedangkan gelombang sekunder adalah gelombang transversal yang merambat dengan kecepatan yang sudah berkurang, yaitu 4-7 km per sekon. Sedangkan gelombang permukaan adalah gelombang yang merambat di permukaan bumi, tidak penetrasi ke dalam medium bumi. Perjalanan hanya melalui kerak. Gelombang permukaan memiliki frekuensi yang lebih rendah dari gelombang badan dan mudah dibedakan pada seismogram dalam hasilnya. Meskipun gelombang permukaan tiba setelah gelombang badan, gelombang permukaan yang lebih bertanggung jawab atas kerusakan dan kehancuran yang terkait dengan gempa bumi. Efek kerusakan dan kekuatan gelombang permukaan dikurangi dalam gempa bumi yang lebih dalam. Gelombang permukaan terbagi menjadi 3 macam tanah. Yang pertama, tanah lunak, sedang, dan tanah keras. Tanah lunak, sedang, dan keras. Sebagaimana diketahui bahwa getaran yang disebabkan oleh gempa cenderung membesar pada tanah lunak dibandingkan pada tanah keras atau batuan. Proses penentuan klarifikasi tanah tersebut berdasarkan atas data tanah pada kedalaman hingga 30 meter. Karena menurut penelitian hanya lapisan tanah sampai kedalaman 30 meter saja yang menentukan pembesaran gelombang gempa. Data tanah tersebut adalah shear wave velocity atau kecepatan rambat gelombang geser, standar penetration resistance atau uji penetrasi standar SPT, dan undrained shear strike atau kuat geser undrained. Dari 3 parameter tersebut, minimal harus dipenuhi 2, di mana data yang terbaik adalah VS shear wave velocity, dan data yang digunakan harus dimulai dari permukaan tanah, bukan dari bawah tanah basement. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh saudari Rigna. Tanah keras yang bergetar akibat gempa, getarannya cenderung mempunyai kandungan frekuensi tinggi. Getaran frekuensi tinggi tersebut akan mempunyai panjang gelombang yang relatif pendek. Menurut ilmu fisika, bahwa kemampuan suatu material untuk menyerap energi akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oleh karena itu, gelombang frekuensi tinggi relatif lebih mudah diserapnya energinya oleh media yang dilalui oleh gelombang gempa. Dengan demikian, pada tanah keras, intensitas gempa akan beretenuasi lebih cepat atau infleksi spektrum semakin besar pada tanah yang lunak. Pada klasifikasi tanah tipe A sesuai UBC 1997, ASCE 7-10 dan IBC 2009. Pada umumnya, batuan dapat mereduksi ground response coefficient sampai dengan 20%. Sedangkan untuk tanah lunak subsoil yang termasuk dalam tipe E dapat meningkatkan long period ground response sampai dengan 350%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.